Alhamdulillah, Alhamdulillahil Ghaffar alladhi ja'ala Rajab hadha syahr al-istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul qahhar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin النبي المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, karena tidak sedetik pun berlalu dalam kehidupan kita di dunia ini yang terlewat daripada nikmatnya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, afdalun nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Paling utamanya manusia di sisiku kelak di hari kiamat, kata Nabi, ialah mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar dimanapun anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para khatib-khatib yang lain berwasiat di mimbar-mimbar mereka dengan wasiat takwa kepada Allah, begitu juga Al-Fakir pada saat ini melalui mimbar Masjid Zaidul Taqwa yang kita banggakan ini berwasiat kepada Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan dalam satu tahun yaitu 12 bulan yang mana Allah telah tentukan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang bersamaan, lalu bulan Rajab yang menyendiri di antara 3 bulan yang lain selain bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kata ulama, diterangkan dalam kitab Mukashafatul Qulubnya Imam Ghazali, bahwa Rajab terdiri daripada 3 huruf, Ra, Jim, Ba. Ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra-nya bulan Rajab menunjukkan rahmat atau kasih sayang Allah. Wajimuhu jurmul abdi, dan jinna daripada lafaz Rajab menunjukkan dosa dan kesalahan seorang hamba. Wabahu birullah, dan abadnya daripada lafaz Rajab berarti kebaikan Allah. Maka seolah-olah Allah berisyarat di bulan Rajab, aj'alu jurma abdi baina rahmati wa birri, aku jadikan di bulan Rajab ini dosa dan kesalahan hambaku di antara kasih sayang dan rahmatku. Maka di bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Rajab untuk kita amalkan. Di antaranya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kemarin di tanggal 1 Rajab. Karena kata Nabi, khamsul layalin, ada 5 malam la yuraddu fihinna doa
tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama, awwalul lailati min Rajab, tanggal pertama, malam pertama daripada bulan Rajab. Kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, yang mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah. Yang ketiga, Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat doa istijabah dikabul oleh Allah. Keempat, kelima, Lailatul Idain, dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di malam-malam ini doa insya Allah dikabul oleh Allah. Terutama di bulan Rajab banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Ka'bana wa ballighna Ramadan, yang artinya ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan bulan Ka'ban, dan sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat ibadah kepadamu Allah. Bulan Rajab, kata ulama, juga dikatakan dengan bulan istighfar. Rajab syahrul istighfar, bulan Rajab bulan istighfar. Wa Sya'ban syahrul salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban bulannya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahrul Quran, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Artinya di bulan Rajab ini kita dianjurkan selain ibadah-ibadah wajib yang lain untuk banyak beristighfar kepada Allah. Terutama ada sebuah keterangan istighfar yang dianjurkan untuk diamalkan oleh kita pagi dan sore. Dalam kitab Kanzun Najat wa Surur dikutip oleh pengarangnya bahwa Syekh Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala pernah berkata, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah, aku pernah membaca di sebuah keterangan kitab-kitab yang Allah turunkan sebagian para nabinya, anna man qara'a fi Rajab, sesungguhnya barang siapa membaca di bulan Rajab bil ghadati wal asyi, di pagi dan sore, setelah subuh atau dan setelah maghrib bagi yang pekerja. Kalau kita sempat setelah subuh dan setelah asar, apa bacaannya? Yarfa'u yadayhi wa yaqul, sambil mengangkat kedua tangannya seraya membaca Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Membaca Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampuni aku, sayangi aku, terimalah taubatku. Berapa kali? 70 marrah, 70 kali pagi dan sore. Maka lam tamassanna lahu jildan, insyaallah bagi yang mengamalkan di bulan Rajab terkhusus, apalagi sampai diamalkan setelah Rajab dan di lain-lain waktunya, maka insyaallah kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka, insyaallah. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab juga dikenal dengan bulan ulang tahunnya salat 5 waktu, sebagaimana telah masyhur bahwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rajab, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Maka di tanggal 27 Rajab itu dianjurkan kita untuk puasa sunnah, walaupun di hari-hari yang lain di bulan Rajab ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Ketika Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat diwajibkan oleh Allah sebagaimana kata sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berdua berkata, lamma urija Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah, diangkat ke atas langit pertama sampai langit ketujuh, ra'a fis sama'il ula, Rasulullah melihat, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi di langit pertama malaikatan, segolongan malaikat, yadkuruna Allah azza wa jalla mundu khalaqahu Allah ta'ala, yang ibadah mereka hanya berzikir saja kepada Allah, menyebut nama Allah semenjak Allah ciptakan. Di langit kedua, segolongan malaikat diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi semenjak diciptakan ibadahnya mereka hanya ruku saja kepada Allah, tidak pernah bangun sampai hari kiamat. Di langit ketiga, segolongan malaikat diperlihatkan
Rasulullah melewati mereka, mengucapkan salam kepada malaikat ini, lalu mereka bangun menjawab salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka sujud lagi yang kedua kali. Maka sujud dalam salat setiap satu rakaat itu 2 kali sujud, sementara rukuk hanya 1 saja. Kemudian di langit keempat, Rasulullah melihat segolongan malaikat semenjak diciptakan oleh Allah, ibadah mereka musabbihin, hanya bertasbih saja kepada Allah, mensucikan Allah sampai hari kiamat. Di langit kelima, segolongan malaikat diciptakan oleh Allah yang ibadahnya mereka hanya bertakbir saja kepada Allah, bertahlil saja kepada Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, semenjak Allah ciptakan. Di langit keenam, ibadah malaikat ini mereka hanya membaca tahiyat saja, yatasyahadun, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya sampai hari kiamat. Dan di langit ketujuh, ibadahnya malaikat yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi hanya mengucapkan salam saja. Fahamma qalbun Nabi. Ketika Rasulullah berikan ibadahnya malaikat yang luar biasa ini, karena tak mungkin malaikat ini beribadah dengan sebuah ibadah kecuali ibadah itu sangat dicintai oleh Allah, yaitu gerakan-gerakan salat. Akhirnya Rasulullah senang, pengen bahwa ibadahnya malaikat ini Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya, karena Allah zat yang maha tahu. Akhirnya ketika Rasulullah berada di hadapan Allah, Allah hadiahkan, Allah muliakan, Allah wajibkan salat 5 waktu kepada Nabi dan umatnya. Maka Rasulullah bersabda, man adda salawatil khamsa nala ibadatil malaikati samawati sab'ah. Barang siapa salat 5 waktu dengan baik dan benar, maka dia mendapatkan pahala ibadah seperti ibadahnya para malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7. Tapi kita sebagai orang mukmin jangan coba-coba untuk meninggalkan salat dimanapun kita berada, karena salat adalah intisari agama kita, salat adalah fondasi agama kita, salat adalah hakikat agama kita. Karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, qaumun, satu golongan manusia, turdahu ru'usuhum, yang kepala mereka dihancurkan dengan batu besar, berserakan otak mereka. Kullama rudiqat adat kama kanat, setiap otak mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala, maka dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala, butuh dihancurkan lagi, dikembalikan lagi. Akhirnya Rasulullah tanya kepada mereka Jibril alaihissalam, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa kaum yang dihancurkan kepalanya itu Jibril? Maka apa kata mereka Jibril? Haula illadina tatathaqaluruhum alis-salat. Mereka, wahai kekasihku Muhammad, adalah contoh umatmu yang mereka ketika di dunia lalai, berat kepalanya untuk melakukan salat. Maka dimanapun kita berada, kalau tak bisa berjemaah, silahkan salat sendirian bagi kita yang repot. Tapi lebih utama lagi kalau kita berusaha melawan hawa nafsu kita untuk salat berjemaah, untuk menambah keutamaan ibadah kita. Minimal kalau tak bisa 5 waktunya, Maghrib dan Isya berjemaah, dan berniat untuk salat subuh berjemaah. Karena Allah sudah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, dengarkan dengan imanmu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali harta benda dan anak-anakmu dapat melalaikan kalian dari mengingat Allah. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa yang disebut dengan dzikirlah ialah salat. Jangan gara-gara alasan mencari nafkah untuk anak sampai kita meninggalkan salat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang harta benda, jabatan, anak kita dapat melalaikan kita dari salat, maka mereka kata Allah adalah orang yang merugi dunia akhirat. Semoga dengan momentum singkat ini
mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita diberikan hidayah oleh Allah untuk banyak beristighfar kepada Allah dan tidak berani untuk meninggalkan sholat. Toh kalau ada karena ada udzur syariat, tertidur atau apapun, maka jangan lupa ganti dan qadha sholatnya, karena itu kewajiban kita sebagai orang mukmin. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.